berada dalam masjid ini. Mudah-mudahan masjid ini ramai terus diisi oleh ibu-ibu semuanya, insya Allah. Kita memakmurkan masjidnya sudah indah, kebanggaan warga Sumatera Barat, dan semoga terus penuh makmur masjidnya, insya Allah. Hari ini kita langsung saja ya Bu, mohon izin beliau akan memperkenalkan diri dan beliau akan membacakan surah Al-Fatihah yang kita ikuti sama-sama satu persatu. Boleh ibu sekalian? Boleh, silakan. Tafadhali ya Ustaz. Ana. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atammil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa man walahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhawati al-habibat, ala ar-rahbi uhayyikum wa kullal wuddi ubdikum ala hubbin min Allah wa fadlin jitukum min ghazzata ulaqikum lakum nas'a bikum nasru wa salamullahi alaykum biha qalbi yashdu lillahi sirna wal jinan hiya al-muna fillahi hadha al-hubb yushriqu kas-sana hamdan ilahi an adaqta bil-Qur'ani durubana fa'amir bifadlika bil-hidayati khadwana. Ukhtukum fillah, khadimatul Qur'an bi'awnillah, Asma Nasir Ar-Ra'i min Filastin, Gaza, a'malu fi daril Qur'an al-Karim was-sunnah بغزة. فاللهم لك الحمد أن جمعتني بهذه الثلة الطيبة والتي نحسبها على خير عظيم مع أهلنا وأحبابنا من الشعب الإندونيسي الذين نحبهم وشعبهم كما يحبون فلسطين وشعبها. فأحمد الله عز وجل أن أكرمني بالحضور أمامكم، فلكم مني كل الشكر والود والتقدير. أختكم في الله أسماء ناصر الراعي، فلسطين، ابنة غزة العزة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ibu-ibu sekalian, mohon izin. Jadi Ustazah Asma ini beliau dari Gaza, Palestina, dan beliau adalah seorang guru Al-Quran di lembaga Quran Darul Quran was-Sunnah yang ada di Gaza. Dan seperti yang ibu semua tahu bahwa Gaza itu banyak sekali menghasilkan para penghafal Quran ya Bu, Masya Allah. Dan beliau adalah salah satu dari guru Quran yang pada saat ini juga kembali mengajarkan Al-Quran di berbagai macam tempat, salah satunya di Indonesia. Nah, pada hari ini ibu sekalian mohon izin, ketika beliau ada di sini, mudah-mudahan kita kembali mengingat Gaza, kembali mengingat Palestina, dan kembali memberikan banyak doa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, insya Allah. Sebagaimana mereka yang sangat luar biasa dalam menjaga Masjidil Aqsa, maka kita pun membantu mereka. Salah satunya adalah tentu saja dengan sedekah dan tentu saja dengan terus-menerus dengan doa. Nah, pada hari ini insya Allah ibu sekalian mohon izin sebelum saya mulai bicara, beliau akan membaca surah Al-Fatihah, tapi beliau ingin ibu-ibu semuanya juga membaca satu persatu. Jadi beliau mengucapkan satu kalimat, kemudian kita ikuti satu kalimat, kita ikuti. Boleh izin ibu-ibu sekalian? Boleh ya Bu? Boleh ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن أوصيكم ونفسي بالحرص على حفظ وقراءة القرآن الكريم فهو يأتي شفيعا لنا يوم القيامة بإذن الله تعالى وبارك الله فيكن جميعا آمين آمين. نعم. شكرا يا أستاذة. ممكن أنت هذا يكتب لنا إن شاء الله. شكرا. يكتب كلها إن شاء الله. Nah. Baik. Mohon izin sebentar ya Bu. Masya Allah. Baik, ibu sekalian, Masya Allah saya senang sekali. Jadi Ustaz Asma mengingatkan kita untuk senantiasa bersama dengan Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di hari akhir insya Allah. Ibu-ibu, teman-teman semua sehat? Saya ke sini itu tidak berasa kemana-mana karena saya lagi pulang kampung sebetulnya. Karena suami saya orang sini juga. Suami saya ada yang tahu Bu? Orang Sungai Puan. Nanti malam saya kesana insya Allah. Nama kampungnya Tanah Tumbuah. Betul tidak? Tanah Tumbuah ya Bu? Hah? Oh salah ini tulisannya. Ya jadi kampungnya itu dari Sungai Puan dan mertua saya itu dari suku Piliang dan Pisang. Ya seperti itu. Jadi saya bahagia sekali karena pada hari ini bisa berada di sini lagi karena sebenarnya sudah beberapa kali ke Sumatera Barat dan tadi beliau juga mengatakan, guru saya tadi itu mengatakan, Masya Allah indah sekali karena kalau dari pesawat terlihat gunung-gunung ya Bu, gunung-gunung dengan lautan. Jadi ibu semua yang ada di sini dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala alam yang sangat indah yang bahkan orang-orang kalau datang ke Indonesia pertama kali melihat Sumatera Barat, Masya Allah indahnya luar biasa. Dan saya katakan warga Sumatera Barat ini spesial karena mereka adalah orang-orang yang kuat dengan agama. Jadi saya katakan begitu insya Allah. Dan tadi beliau juga mengatakan Masya Allah, saya senang sekali berada di sini. Baik ibu-ibu sekalian, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya senang sekali berada di sini dan tentu saja saya berikan penghormatan yang sebesar-besarnya untuk Ketua Takmir Masjid DKM Masjid Raya Serangkaliku dan para ustadzah, asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat yang mohon izin tidak bisa disebutkan satu persatu. Ibu-ibu
yang cantik-cantik yang sudah dari pagi ya berada di sini. Hari ini izinkan saya diberikan tema untuk kita sama-sama membahas mengenai hifdzul lisan, bagaimana kita menjaga lisan. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-1 sampai ayat ke-4 ada kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita ibu-ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita boleh baca sama-sama Bu Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Boleh? Kita bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4, Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita ibu-ibu sekalian, Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Jadi ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin seringkali kita lupa, yaitu kenikmatan dalam berbicara. Saya punya anak Bu, namanya Sulaiman, yang memang Allah anugerahi ada kelainan langka memang, sehingga beliau harus berjuang untuk bisa berbicara, melakukan terapi wicara untuk bisa berbicara. Nah kita Allah Subhanahu wa taala izinkan bisa berbicara dengan fasih, bisa berbicara dengan lancar. Maka ini satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Namun banyak dari kita atau orang-orang di luar sana lupa dengan nikmat yang Allah kasih berupa lisan ini, sehingga banyak sekali dosa lisan yang kita lakukan. Mohon izin ibu-ibu sekalian, apa kira-kira dosa lisan yang sering kita lakukan? Ghibah. Ada majelis ta'lim, ada majelis ghibah. Majelis gosip, tapi nggak ada di sini insyaallah di luar sana. Ada ghibah, kemudian dusta, kemudian namimah, adu domba, kemudian menjelek-jelekan orang lain, mengata-ngatai orang lain, merendahkan dan sebagainya. Ada banyak sekali dosa lisan yang mungkin kita ucapkan sehari-hari. Mungkin kita berbicara kasar dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga sekitar, atau kita berdusta. Jadi banyak sekali dosa lisan yang kita lakukan. Maka pada hari ini insya Allah tema kita adalah mengenai menjaga lisan. Ini sangat penting sekali karena Rasulullah SAW ingatkan ada dua lubang yang sangat berbahaya yang harus kita jaga, yakni lubang mulut, lubang lisan atau lisan ini, dan juga lubang kemaluan yang harus kita jaga. Maka teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan dalam surah Al-Balad ayat ke-8 dan ayat ke-9, kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisan wa syafatain, lidah dan bibir. Jadi Allah menganugerahi kita lidah dan bibir. Jadi saya punya seorang teman Bu yang anaknya tidak bisa bicara. Kata beliau, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, karena anak saya ini terbebas dari dosa lisan. Gak bisa bicara artinya terbebas dari dosa lisan. Gak bisa bicara artinya lisannya syurga, karena gak ada dosa di lisannya. Betul Bapak sekalian? Yang bahaya adalah kita yang Allah berikan lisan. Lidah tak bertulang, maka sangat berhati-hati sekali dengan apa yang mau kita ucapkan. Berpikir dulu sebelum kita mengucapkan segala sesuatu. Hari ini tadi dihadiri juga oleh taliban, murid-murid dari Maskanul Huffaz, pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Dan insya Allah kami akan bangun juga bersama dengan warga sekitar di Sungai Kuar juga. Jadi ada rumah tahfidz yang mayoritas adalah gratis. Kita menginginkan agar anak-anak kita di seluruh Indonesia ini mereka menjadi penghafal Quran. Dan orang-orang yang menghafal Quran pasti lisannya terjaga dengan Quran. Betul ya ibu-ibu sekalian ya. Ibu-ibu semua di sini inginkan anak-anaknya, keturunannya, generasinya semuanya adalah ahlullah, ahlul Quran. Ada yang tidak ingin? Semuanya ingin. Kita doa Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ij'alna min ahlil Quran. Ya Allah, ingin ya Allah keluargaku, keturunanku jadi keluargamu ya Allah, jadi keluarga Quran ya Allah. Orang-orang yang ketika dirinya sibuk dengan Quran, ya lisannya sibuk dengan Quran. Lisannya terus menerus murajaah, mengulang-ulang hafalan, atau lisannya terus dengan menambah hafalan seperti itu. Jadi kembali lagi dengan lisan. Pada hari ini mohon izin tema kita adalah menjaga lisan. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sudah berikan lisan dan Allah mengajarkan kita pandai berbicara. Dan ternyata lisan ini pun hati-hati banyak dosanya. Maka kita pada hari ini akan mendengar sama-sama tentang itu, untuk lebih berhati-hati mengeluarkan kalimat yang terluncur dari lidah kita, begitu pula dengan tangan kita. Zaman sekarang zamannya sosial media, betul ibu-ibu sekalian?
Banyak sekali orang-orang yang menyangka di sosial media itu berbeda dengan kehidupan nyata. Padahal akhlak di sosial media harus sama dengan akhlak di dunia nyata. Betul? Kadang-kadang orang gak kenal saya, jadi saya bebas menulis apapun di sosial media. Padahal tulisan dan lisan adalah cerminan dari hati. Kalau hatinya kotor, hatinya marah, hatinya dendam, iri, dengki, nanti lisannya keluarnya begitu, atau tulisannya keluar begitu. Tapi kalau hatinya bersih, hatinya baik, hatinya tenang, lisannya yang keluar yang baik-baik, tulisannya yang keluar yang baik-baik. Begitu ibu-ibu sekalian. Coba kita lihat lagi dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada selalu malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi dalam setiap lisan yang keluar ini ada setiap malaikat, ada malaikat yang akan mencatat apapun yang kita keluarkan dari lisan kita. Maka hendaknya kita mulai berpikir sebelum berbicara, berpikir terlebih dahulu. Sebelum menulis segala sesuatu, berpikir terlebih dahulu. Kenapa? Karena dikatakan sesungguhnya inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh-contoh apa yang dimaksud dengan orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan apa dampaknya teman-teman sekalian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jauhilah fudulul kalam. Apa itu fudulul kalam? Pembicaraan yang melebihi keperluan. Cukup bagi seseorang berbicara menyampaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kita sering dengar pepatah di Indonesia ini, ibu sekalian, tong kosong nyaring bunyinya. Pernah dengar kalimat itu? Banyak sekali bicaranya tapi nggak ada isinya. Jadi disampaikan bahwa cukup kita berbicara yang sesuai dengan keperluan. Kalau berbicara sesuai dengan keperluan, jangan terlalu banyak bicara yang faedahnya tidak ada. Jadi cukup bagi seseorang berbicara menyampaikan sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena kebanyakan kesalahan yang kita lakukan adalah kesalahan pada lidah kita. Sesuatu yang gak perlu dikomentarin, kita iseng aja komentarin. Akhirnya menjadi sesuatu yang besar karena keisengan kita. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lisan kita ini basahnya dengan zikrullah, basahnya dengan Quran, basahnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada satu pepatah ibu-ibu sekalian yang mohon maaf saya sering sekali dengar pepatah ini. Ada kalimat yang mengatakan orang-orang kecil atau orang-orang biasa, orang-orang yang kecil itu hanya membicarakan setiap harinya keburukan-keburukan orang lain. Ada orang yang tipenya suka sekali membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Pernah ketemu orang seperti itu? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kuman, itu nggak pepatahnya. Kuman di seberang lautan terlihat. Salah ya? Semut di seberang lautan terlihat. Apa maknanya? Kesalahan dia sendiri dia tidak hitung, dia tidak lihat, dia tidak sadar bahwa dirinya banyak salah. Tapi ketika orang lain punya salah, nampak betul. Dia tahu, dia cari-cari kesalahan dan dia mulai ghibah dan sebagainya. Jadi dia tidak menghisap dirinya sendiri, dia tidak sibuk dengan dosanya sendiri, tapi sibuk ngurusin orang lain, sibuk cari-cari kesalahan orang lain. Jadi ada orang, kalau orang kecil bicaranya kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Dia ghibah, dia gosip, itu orang yang kecil. Orang yang biasa hari-harinya kerjanya membicarakan masalah hari-hari. Tapi orang yang hebat, orang yang luar biasa, dia bicara ke depan. Kita mau buat apa ya untuk perbaikan kampung kita? Kita mau buat apa ya untuk bermanfaat kepada umat? Anak kita ini mau kita kemanakan ya? Dia bicara masa depan. Maka kita lihat, kita cek diri kita ibu-ibu sekalian. Kita ini termasuk orang-orang yang mana? Orang-orang kecil yang hanya kerjaannya sibuk dengan membicarakan orang lain. Kenapa dia bicara orang lain? Mungkin ada iri, mungkin ada dengki, sibuk dengan kesalahan orang lain. Atau orang yang biasa yang kerjanya bicara sehari-hari ya biasa, normal. Atau orang hebat yang bicara ke depan. Apa yang kita lakukan untuk Sumatera Barat ini, untuk Kota Padang ini, untuk Indonesia ini, untuk anak-anak kita jadikan dia apa? Untuk umat ini bagaimana? Untuk majelis ta'lim, untuk masjid ini bagaimana? Berpikir ke depan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu orang-orang yang hebat itu. Maka kita mungkin muhasabah diri kita ini termasuk orang yang mana ya Allah? Yang lisan ini saya gunakan untuk apa ya Allah? Seperti itu teman-teman sekalian. Hari ini izinkan saya untuk sama-sama kita
mendengar ibu-ibu sekalian, ada banyak sekali dosa-dosa lisan yang tanpa sadar kita lakukan setiap harinya. Apa itu beberapa dosa lisan? Yang pertama adalah dosa lisan yang pertama yang sering kita lakukan adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Apa itu maksudnya? Pernah di zamannya Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hujan, maka ada yang mengatakan, oh kita diberi hujan karena sebab yang ini, sebab itu, sebab ini. Kata Rasulullah tidak. Katakan kalau engkau diberikan hujan, nikmat hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, yaitu kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk dosa lisan teman-teman sekalian yang pertama, kita diberikan nikmat oleh Allah, kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memikirkannya karena si fulan, karena si fulana, karena yang ini, karena yang itu. Kita tidak menyandarkan, kita tidak balikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana, kita diberikan hadiah oleh seseorang, kemudian kita hanya berterima kasih kepadanya tanpa kita mengingat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengizinkan hal ini terjadi, atau apapun itu. Jadi termasuk dosa lisan yang pertama adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Itu dosa lisan yang pertama. Kita sering lupa bahwa semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita perantara yang lain-lain, tapi semuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dosa lisan yang sering kita lakukan setiap harinya ibu-ibu sekalian, mohon izin, adalah mencela makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu termasuk dosa lisan. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku disakiti oleh anak Adam karena dia mencela waktu, padahal aku, Allah, adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Kadang-kadang kita mencela banyak hal, mencela angin, gara-gara angin, gara-gara hujan, gara-gara ini, gara-gara itu. Kita menghina waktu atau menghina ciptaan Allah, menghina makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, padahal itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu termasuk dosa lisan juga yang sering kita tidak sadari. Kita mencela misalnya, kenapa sih panas terus, atau kenapa sih hujan terus, atau kenapa sih angin terus berhembus sangat kencang misalnya. Kita mencela sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, artinya kita menyakiti Allah karena Allah yang menghendaki itu terjadi. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua, contohnya angin. Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa datang membawa rahmat, bisa datang membawa azab. Maka apabila kalian melihat angin, janganlah memaki-makinya. Mintalah kepada Allah kebaikan dari angin tersebut dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejelekannya. Termasuk yang lain-lain, banjir lah atau yang lain lah, tidak boleh menghina dan mencaci maki sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu dosa lisan yang kedua yang sering kali tanpa sadari kita lakukan. Yang ketiga, apa dosa lisan yang sering kita lakukan? Ghibah. Ini banyak sekali. Betul Ibu sekalian? Ghibah banyak ya Bu? Kenapa sih seorang bisa ghibah? Ada yang tahu? Iri, dengki, apalagi? Hasad sih sama tuh, satu rumpun. Iri, dengki, hasad, apalagi Ibu sekalian? Kenapa ada seseorang yang bisa ghibah? Bisa membicarakan orang lain? Apa yang terjadi? Kenapa? Diawali karena apa? Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Untuk seseorang bisa sampai kepada ghibah, ada sesuatu yang dia lakukan sebelumnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 ada kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtuh. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 ada rangkaian dosa yang dilakukan oleh seseorang sampai akhirnya dia ghibah. Apa itu? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, jauhilah kebanyakan dari suuzon. Karena sebagian dari suuzon, sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa. Yang pertama, jangan suuzon, jangan kebanyakan suuzon. Kedua, kata Allah, dan janganlah cari-cari kesalahan orang lain. Jangan cari-cari keburukan orang lain. Ketiga, dan janganlah menggunjing, menghibah satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang yang menggunjing, kalau ada orang yang suka gosip, membicarakan orang lain,
diawali pertama dia suuzon, dia prasangka buruk. Dia prasangka buruk kepada seseorang. Kalau dia sudah dikuasai dengan prasangka buruknya, mau orang itu berbuat kebaikan sekalipun, tetap kita berprasangka buruk. Setelah prasangka buruk, dia akan tajasus, dia akan cari-cari kesalahan untuk membuktikan benar gak sesuai dengan prasangka buruk saya. Ya nggak Bu? Kadang nih ya, ada orang yang suuzon, prasangka buruk nih. Setelah itu dia akan cari-cari untuk membuktikan betul kan apa yang sesuai dengan prasangka saya, cari-cari kesalahan. Setelah itu dia nggak mau sendirian, dia ajak teman-teman lainnya juga bersama-sama untuk ghibah. Dia menceritakan keburukan-keburukan orang tersebut. Maka Allah tidak suka perbuatan seperti ini. Kata Allah, sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik dengannya. Kenapa diibaratkan dengan memakan bangkai saudara kita? Kenapa diibaratkan dengan memakan jasad orang yang sudah mati? Karena orang yang sudah mati, dagingnya dimakan, dia nggak tahu apa-apa. Begitu juga kalau kita ghibah, kita gosip di belakang, orang yang kita bicarakan nggak tahu apa-apa. Begitu ibu-ibu sekalian, mohon izin. Jadi ada satu dosa yang kadang-kadang lisan kita ini iseng saja, nggak berpikir dulu apa dampaknya. Padahal dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah perbuatan dosa yang besar, sebagai sebuah dosa yang tidak patut dilakukan oleh orang-orang beriman, bahkan diibaratkan sebagai sebuah perbuatan yang menjijikkan. Engkau awali dengan suuzon, prasangka buruk, lalu engkau cari-cari terus kesalahan terus sampai kemudian engkau menghibahnya. Maka ini termasuk dosa lisan yang juga sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, kita berhati-hati dengan itu karena kadang-kadang kalau sudah kumpul-kumpul yang tadinya nggak ada niat, tapi karena satu orang bicara kita nguping, akhirnya kita timpali juga sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya. Semoga Allah jaga lisan kita. Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Mohon izin saya cerita sebentar sebelum saya masuk ke materi lagi. Saya ingat tiba-tiba ibu saya 3 hari lalu mengatakan, ibu dalam 2 bulan ini sudah menghafalkan 5 juz Al-Quran, kata ibu saya. Kemarin kami ada wisuda Maskanul Hufaz di Jakarta, ibu sekalian. Ada sekitar 80 lebih anak-anak dari seluruh Indonesia yang diwisuda. Dan kemudian ibu saya mengatakan tahun depan ibu mau berdiri di depan bersama dengan anak-anak muda ini untuk diwisuda Al-Quran. Kemudian saya tanya, kenapa ibu? Ibu setiap hari Quran terus, kata ibu saya. Kenapa? Karena ibu takut ketika ibu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baik. Ibu mau ketika meninggal dunia dalam keadaan baik bersama dengan Al-Quran. Hingga beliau katakan sehingga setiap hari maunya lisannya bersama dengan Al-Quran. Dan saya yakin tidak hanya ibu saya, tapi banyak orang-orang di luar sana, ibu-ibu yang ada di sini, yang juga menghabiskan hari-harinya dengan perkara-perkara baik, khususnya Al-Quran. Kata ibu saya, ibu ini sudah tua, mau apa? Ya sekarang persiapan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ibu mau menghafalkan Al-Quran sehingga nanti ketika meninggal dunia, harapannya meninggal bersama Al-Quran ketika lisannya baik dengan Quran. Begitu ibu-ibu sekalian, itu intermezzo saja. Jadi kembali lagi, kita bisa memilih. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata-kata yang baik. Kata-kata baik itu zikrullah, kata-kata yang baik itu Quran, kata-kata yang baik itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau nggak bisa berkata baik, dia diam. Kata Rasulullah, diam. Kenapa? Karena lisan ini berbahaya sekali ya Rob. Kadang-kadang kita tidak menyangka apa yang kita ucapkan ini bisa membekas di hati banyak orang dan membuat dia sakit hati misalnya dengan perkataan kita. Atau perbuatan yang kita kira perbuatan yang kecil, tapi ternyata nilainya besar di sisi Allah sebagai sebuah dosa. Karena kita ghibah misalnya. Jadi begitu ibu-ibu sekalian. Jadi ada berapa tadi? Yang ketiga, betul ya? Dosa lisan yang ketiga yaitu ghibah. Dan ghibah itu biasanya dia dimulai dengan suuzon dalam surah Al-Hujurat 12. Kemudian dia tajasus, dia cari-cari kesalahan. Dia lupa dia banyak sekali kesalahan. Hisab diri kita sendiri sebelum kita menghisab orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, setiap malam kita hisab diri kita. Saya menasihati diri saya sendiri. Ada banyak seharian dosa kita. Kenapa kita sibuk dengan dosa orang lain? Seharian dosa kita banyak. Mata kita mungkin memandang yang Allah haramkan, lisan kita, tangan kita, hati kita yang mungkin masih marah, dendam, iri, dengki dengan orang, pikiran kita yang mungkin suuzon kepada orang, kaki kita, dan sebagainya. Banyak dosa kita dalam sehari. Kenapa sibuk dengan dosa-dosa orang lain yang terus-menerus kita gunjingkan? Semoga kita terjauh dari hal-hal yang seperti itu.
Berikutnya teman-teman sekalian, selain ghibah, ini sangat hati-hati. Ada dosa yang juga dekat dengan ghibah. Apa itu? Fitnah. Ghibah dan fitnah itu sama, tapi ada bedanya. Ada yang tahu bedanya Ibu sekalian? Ada yang tahu? Kalau ghibah itu kita membicarakan sesuatu yang benar, ada pada orang itu, tapi kita bicarakan di belakang. Dan kalau orang itu dengar, dia tidak suka. Fitnah, kita bicara sesuatu yang dusta. Itu fitnah. Wah, fitnah ini luar biasa. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Siapa di sini yang pernah terkena fitnah? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah terkena fitnah. Wah, dahsyat. Luar biasa. Apa fitnahnya? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Jadi ibu-ibu jangan merasa bahwa saya difitnah. Banyak yang mendapatkan fitnah, termasuk orang-orang saleh di zaman dulu banyak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu sekalian, pada saat itu bersama dengan rombongan Rasulullah SAW berhenti di satu tempat, kemudian mau pulang ke Madinah. Tapi pada saat itu di zaman dulu itu ada unta yang di atasnya dibuat seperti tenda. Jadi para perempuan itu di atas unta yang ada tendanya, jadi tidak terlihat. Pada saat rombongan itu sedang beristirahat, Siti Aisyah itu keluar dari tendanya itu karena untuk sebuah keperluan. Namun orang-orang tidak sadar bahwa Siti Aisyah sudah pergi dari tempatnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Maka ketika Siti Aisyah kembali ke tempat itu, Siti Aisyah kaget. Di mana orang-orang, aku sendiri? Maka Siti Aisyah menunggu, berharap agar rombongan Nabi Muhammad SAW bisa kembali lagi untuk menjemputnya. Lalu ada satu orang yang tertinggal dari rombongan, namanya Sofwan radhiyallahu anhu, tertinggal dari rombongan dan terkejut, kaget melihat Siti Aisyah, istri tercintanya Rasul, tertinggal dari rombongan. Maka beliau membantu Siti Aisyah untuk memandu untanya agar sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita dusta, berita bohong, menyebarkan fitnah. Lihat Siti Aisyah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Dan yang namanya fitnah, hampir-hampir semua orang di Madinah percaya dengan berita itu. Pada saat itu Siti Aisyah jatuh sakit sehingga tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Maka Siti Aisyah akhirnya tahu dan Siti Aisyah berkata, apa yang harus aku ucapkan? Aku mengucapkan bahwa aku tidak sesuai seperti itu, orang-orang tidak percaya. Aku mengatakan aku tidak melakukannya, itu yang diinginkan oleh mereka. Aku berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau tawakal ala Allah. Sampai akhirnya Allah turunkan surah An-Nur untuk membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Singkatnya, ini cerita tentang fitnah yang terjadi, teman-teman sekalian, yang dihembuskan oleh orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi hati-hati. Orang munafik ini siapa sih? Orang yang iri dengki dengan Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang yang akhirnya nanti menyebarkan fitnah dan sebagainya. Mungkin pernah sakit hati, mungkin pernah iri dan dengki dan sebagainya kepada diri kita, misalnya begitu. Tapi kita minta teman-teman sekalian supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyebarkan ghibah atau fitnah, dan kita minta kepada Allah agar Allah lindungi kita dari hal-hal seperti itu. Tapi hal itu ada sampai hari ini. Maka itu termasuk dari dosa lisan. Ada ghibah dan juga ada fitnah, teman-teman sekalian. Berikutnya yang keempat, dosa lisan yang juga hati-hati, jangan sampai itu terjadi pada diri kita, atau jangan sampai kita melakukan itu, yaitu berdusta atau mengelabui orang. Berdusta atau mengelabui orang. Berdusta atau berbohong ini biasanya dilakukan akan berterusan. Kenapa? Karena orang yang berdusta pasti akan berdusta, berbohong untuk menutupi bohongnya yang pertama. Jadi kalau orang-orang pelupa, jangan coba-coba berbohong, pasti ketahuan. Jadi ada dosa lisan yang kita sering lupakan, yaitu dusta, bohong. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sadar kita ajarkan anak kita berdusta. Contoh, ada orang datang, contoh nih Bu, misalnya ada tamu datang ke rumah dan kita lagi nggak pengen terima tamu. Kemudian kita katakan pada anak kita, nah, bilang-bilang tuh sama orang di depan, mama nggak ada di rumah. Sering nggak tuh? Mama nggak ada di rumah. Atau ada orang telepon, bilang-bilang, mama nggak ada di rumah, mama nggak ada. Tanpa sadar kita mengajari anak kita berbohong, teman-teman sekalian. Atau sering sekali kita katakan pada anak kita nangis, mama jangan pergi, mama pergi sebentar. Kita pergi lama, mama pergi pulang nanti jam 5 sore. Kita pulangnya jam 9 malam, nggak ngabarin dia, misalnya. Itu juga bohong tanpa sadar. Atau
Atau anak kita sudah berprestasi, kita janjikan dia mau belikan sepeda, atau mau berikan uang dan sebagainya, mau berikan hadiah, kita nggak kasih. Nanti kalau kamu sudah 30 hari Ramadan puasa terus sama kasih hadiah, nggak kasih. Itu juga dusta. Kita sedang berbohong, dan kita sedang ajari anak kita berbohong. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti itu tidak kita sadari bahwa kita mengajari anak kita berbohong sebab diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Maka pernah di zaman Rasul, kata Rasul, kalau kamu, wahai ibu, berjanji mau memberikan kurma kepada anak, lalu kamu tidak kasih, maka kamu adalah seorang pembohong. Hati-hati, kadang kita pikir bohong itu sama orang lain, padahal kita sering bohong sama anak kita. Mama nggak pergi kok, mama nggak pergi, supaya anak kita nggak nangis. Kita mau pengajian nih, misalnya ini pagi ini bu, terus anak kita nangis-nangis di rumah, mama jangan pergi, enggak mama nggak pergi, tiba-tiba kita pergi, nggak bilang-bilang sama dia, itu juga bohong. Atau anak kita harus disuntik di rumah sakit, nah sering nih, nggak disuntik kok, nggak disuntik, dokternya baik, tiba-tiba di rumah sakit disuntik, misalnya, itu juga bohong. Hal-hal kecil tanpa kita sadari itu adalah dosa-dosa lisan, teman-teman sekalian, yang kemudian nanti akan dicap. Anak-anak kita mencap, mama bohong. Nah, jangan sampai anak-anak kita mencap kita adalah pembohong. Karena hal-hal kecil seperti itu, hal-hal yang kita anggap kecil, padahal akhirnya menjadi besar dan menjadi sebuah kebiasaan. Rasulullah SAW ingatkan sahabat-sahabat sekalian, celakalah bagi orang yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Bahkan ketika lawakan, hanya ingin membuat orang tertawa, itu juga nggak boleh bohong. Bohong itu boleh hanya 3 hal. Pertama, untuk keharmonisan suami istri. Contoh, papa makin lama makin gantengnya. Contoh, I miss you papa, I miss you suamiku. Misalnya, papa makin tua makin ganteng atau apalah, untuk menambah keharmonisan suami istri, silahkan. Tapi bukan bohong yang lain-lain. Kedua, bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Misalnya, suami kita dan anak kita berselisih. Kita katakan, ya suamiku, anakmu ini tidak senang apa? Anakmu ini rindu padamu, sayang padamu. Wahai anak, ayahmu ini sedih loh kalau kamu berbuat seperti itu, inginnya begini. Untuk mendamaikan orang yang berselisih, itu boleh. Atau yang ketiga, strategi perang. Nggak mungkin kita bicarakan pada musuh, ini loh strategi perang kami, yang nggak mungkin. Jadi ada 3 hal yang boleh. Selebihnya jujur. Bahkan Arab jahiliyah, ibu-ibu sekalian, orang Arab jahiliyah, walaupun jahiliyah, tapi mereka orang-orang yang jujur. Mereka tidak berdusta, orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kalau di Arab jahiliyah di zaman dulu, kalau berdusta, semua orang akan mencap dia seumur hidupnya dia sebagai pendusta. Jadi walaupun mereka jahiliyah, dia orang yang jujur. Masya Allah. Bahkan pernah pada suatu ketika Raja Heraklius, Raja Romawi, di tempatnya beliau itu mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT. Jadi Raja Heraklius ini penasaran, ini siapa sih yang mengaku Nabi? Maka dipanggil di tempat itu, siapa sih di sini yang berasal dari tempatnya yang mengaku Nabi? Itu ada namanya Abu Sufyan. Pada saat itu Abu Sufyan belum memeluk Islam, dan Abu Sufyan sangat ingin mengatakan hal-hal buruk tentang Nabi, tapi beliau nggak bisa karena beliau adalah orang Arab jahiliyah yang menjunjung tinggi kejujuran. Jadi Raja Heraklius ini bertanya, siapakah yang mengaku Nabi ini? Apakah dia orang yang amanah, dia orang yang baik, dia orang yang tidak berdusta? Maka semuanya yang dibicarakan oleh Abu Sufyan yang jujur. Dia orang yang baik, dia orang yang tidak berdusta. Bahkan sebelum dia menjadi Nabi, dia orang yang al-amin, yang terpercaya. Jujur, padahal kalau inginnya sih menjelek-jelekan, tapi Abu Sufyan jujur. Bahkan orang jahiliyah saja itu menjunjung tinggi kejujuran. Maka teman-teman sekalian, ini nasihat buat diri saya sendiri. Kadang-kadang di zaman yang sekarang kita takut untuk berbicara jujur, atau kita tidak mau untuk berbicara jujur. Maka ternyata, Masya Allah, ternyata termasuk dosa lisan adalah berdusta atau mengelabui orang. Begitulah teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau berkata, apa ini wahai pemilik makanan, yang basah-basah ini apa? Oh wahai Rasulullah, yang basah-basah itu terkena hujan. Maka Rasul pun berkata, mengapa kamu tidak meletakkan yang basah-basah ini, makanan yang tidak baik ini, di pinggir agar manusia bisa melihatnya? Ketahuilah, barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Termasuk sekarang ini banyak jualan online. Fotonya tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak nggak bu? Apa hasilnya? Oh tidak akan repeat order lagi itu. Bener nggak?
Ternyata fotonya seperti ini, hasilnya ketika dikirim kok barangnya seperti ini. Ternyata dia mengelabui, dia berbohong, dia berdusta. Maka pasti tidak akan repeat order. Tapi kalau pedagang yang jujur, Rasulullah itu pedagang yang jujur. Kalau ini jelek dibilang jelek, kalau rusak dibilang rusak, kalau cacat dibilang cacat. Maka pembelinya repeat order bahasa sekarang ya, terus menerus loyal kepada Rasulullah SAW. Jadi dosa lisan yang keempat adalah berdusta atau berbohong. Termasuk ibu-ibu kalau lagi pergi kemana-mana, ada juga tipe ibu-ibu yang berdusta kepada suaminya. Bilangnya di mana, tapi ternyata ada di mana. Seperti itu. Mudah-mudahan semua yang di sini saleh, di sini baik-baik semua saleh, insyaallah. Berikutnya dosa lisan yang kelima, mengingkari janji. Sama ini, mengingkari janji. Hati-hati teman-teman sekalian. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, ada tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu tanda-tandanya apa? Jika berbicara dia berdusta. Jika diberi berjanji dia mengingkari. Diberi amanat dia berkhianat. Itu ciri orang-orang munafik. Jadi dia adalah orang-orang yang tidak menepati janjinya. Dia ingkar janji, dia juga khianat. Maka ini termasuk juga dosa lisan. Lisan ini tidak bertulang, maka mudah dia mengeluarkan segala sesuatu. Padahal ternyata dosanya banyak, luar biasa. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih bahayanya bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya? Kalau tadi kita sudah tahu dosa-dosa lisan yang banyak, yang sebenarnya sangat banyak, termasuk adu domba itu juga dosa lisan. Adu domba ini mengerikan sekali nih. Bicara kemana sehingga membuat suatu kaum atau suatu keluarga pecah belah karena adu domba ini sangat mengerikan. Itu juga dosa lisan teman-teman sekalian. Kita minta sama Allah, ya Allah lisanku ini dijaga ya Allah, dan aku dijauhkan dari lisan orang-orang yang juga tidak baik. Juga tulisan sama ibu-ibu sekalian, tulisan. Termasuk mohon izin sebelum kita bahas bahayanya dari tidak menjaga lisan. Termasuk kita yang iseng untuk curhat sembarangan ke semua orang, termasuk di sosial media. Sekarang kan zaman sosial media, dikatakan Indonesia ini termasuk salah satu negara yang banyak menggunakan sosial media. Termasuk menjaga lisan ini menjaga tulisan. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu atau kita kesal terhadap sesuatu, langsung kita post di sosial media. Banyak juga yang begitu. Tidak hanya anak muda, tapi ibu-ibu sekarang menggunakan sosial media. Betul ibu-ibu sekalian? Kita lihat kecewa sedikit, marah sedikit, atau ada apa sedikit, kemudian dipost di sosial media. Ada kekurangan pada pasangannya, ada kekurangan pada teman-temannya, saudara-saudaranya, kemudian post di sosial media. Maka kalau boleh disampaikan, kita think before posting. Kita pikir dulu sebelum kita memposting segala sesuatu. Karena nggak harus juga seluruh orang mengetahui apa yang kita alami. Betul ya, Bu? Baik, sekarang kita membahas apa sih bahaya lisan. Bahaya bagi orang-orang yang nggak bisa menjaga lisannya. Lisannya dikasih oleh Allah dalam surah Rahman. Tadi kita sampaikan dalam surah Rahman, Allah memberikan kita ini lisan. Allah ajarkan kita berbicara. Ini nikmat yang Allah berikan. Kemudian kadang-kadang lisan ini kita lakukan dengan hal-hal yang tidak ada faedah, yang tidak ada faedahnya. Cek. Baik. Kalau begitu, tadi dosa-dosa sudah kita beberkan beberapa. Kalau begitu apa sih bahayanya bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya? Yang pertama, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, amalan apa yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, tentang rukun iman, tentang pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau berkata, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Maka Rasulullah SAW ingatkan, kalau kamu masuk surga, terjauh dari neraka, maka Rasulullah ingatkan, tidaklah manusia tersungkur di neraka, di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi Rasulullah ingatkan, ada orang-orang yang tersungkur di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebab lisan mereka. Di zamannya Rasul, sahabat sekalian, ada seorang wanita yang dia sholatnya baik, yang dia hablum minallahnya baik, ibadah-ibadahnya baik, tapi sahabat berkata, tapi dia adalah orang yang lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasulullah? Perempuan ini ahli neraka. Harusnya sholatnya mencegah perbuatan buruk, harusnya puasanya, mengajinya, baca Qur'annya membuat dia akhlaknya baik. Tapi kenapa sholatnya, mengajinya, puasanya justru membuat lisannya ini menjadi buruk kepada orang lain? Maka kata Rasulullah, dia ahli neraka. Harusnya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Saum, puasa itu membuat dia benteng dari dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Kalau kita puasa ini kan seharusnya kita
tidak melakukan kalimat-kalimat atau tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Atau mungkin kita baca Quran, kita tadabbur Quran. Di Quran juga diajarkan bagaimana nanti kita bahas bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk berbicara yang baik. Kenapa itu tidak membekas sama sekali di hati kita? Maka kata Rasulullah, orang-orang yang begitu dia ahli neraka. Lisannya berkata buruk, menyakiti hati tetangganya. Ada di sini punya tetangga yang ketawa berarti mengalami. Yang lisannya buruk atau kita yang buruk bahkan. Ya. Jadi Rasulullah ingatkan bahaya dari tidak menjaga lisan. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan sebab lisan mereka. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang memasukkan manusia paling banyak ke dalam neraka Allah. Beliau menjawab yang paling banyak membuat manusia masuk ke neraka Allah adalah mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Ini yang paling banyak. Karena kadang-kadang orang tidak pikir apa yang dia keluarkan ternyata berakibat dampaknya besar kepada orang lain. Dengan fitnahnya, dengan dustanya, dengan kata-kata buruknya, kata-kata kasarnya, dengan adu dombanya, dengan ingkar janjinya misalnya. Banyak sekali dosa-dosa. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, bahaya lisan dalam hadis Tirmidzi, dikatakan sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 perjalanan karenanya. Makanya kita berpikir sebelum berbicara, kita berpikir sebelum kita menulis, kita berpikir sebelum kita memposting segala sesuatu, termasuk kepada anak kita, pada suami kita, pada ibu kita, kepada yang lain-lain. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang dia tidak pikirkan, kemudian Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataan dia karena perkataannya baik. Tapi ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan dampaknya dan membuat Allah murka. Dia tidak pernah memikirkan bahaya dari apa yang dia ucapkan dan dia dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi kita diminta berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian, beliau mengatakan, jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah berpikir terlebih dahulu. Jika jelas nampak maslahatnya, jika jelas nampak kebaikannya, maka hendaklah dia berbicara. Tapi kalau dia ragu-ragu, maka hendaklah dia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya, sampai jelas kebaikan. Itu berhati-hati yang dipesankan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka apa sih buah dalam kita menjaga lisan kita? Masya Allah, kalau kita ketemu orang, teman-teman sekalian, apalagi kalau orang itu dekat dengan Quran, maka lisannya Quran, lisannya baik, lisannya menenangkan, ya Rob. Apa sih buah orang-orang yang lisannya baik? Ingat bahwa lisan itu terjemah hati. Jadi kalau kita salah satu menilai orang, kalau lisannya baik, lisannya santun, lisannya perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menenteramkan, maka hatinya insya Allah adalah hati yang baik, menenteramkan juga. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang mampu menjamin untukku apa yang ada di antara dua lubang kemaluan dan lubang mulut, maka aku akan menjamin baginya syurga. Jadi jangan sampai kita sholatnya baik, ngajinya baik, puasanya baik, tapi karena lisan akhirnya menjerumuskan kita ke neraka Allah. Ada orang yang paling bangkrut, teman-teman sekalian, di nerakanya Allah. Orang paling bangkrut di hari akhir. Apa itu? Dia menyangka bahwa pahala puasa, dia menyangka bahwa pahala haji, bahwa pahala umrah, bahwa pahala Quran yang dia baca, bahwa pahala sholat, bahwa pahala yang lain-lain. Dia lupa lisannya pernah menyakiti orang lain, dan orang lain mengatakan, ya Allah, aku menuntut keadilanmu ya Allah. Dia pernah menyakitiku ya Allah, dia pernah zalim kepadaku ya Allah, kata-katanya melukaiku ya Rabb, kata-katanya jahat atau yang lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan orang yang dizalimi ini, maka seluruh pahala orang ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Itu namanya orang yang paling bangkrut. Orang paling bangkrut bukan orang yang tidak ada uang, bukan. Orang yang paling bangkrut adalah orang yang menyangka bahwa pahala puasa, bahwa pahala mengaji, bahwa pahala som, bahwa pahala salat dan sebagainya, tapi dia lisannya pernah melukai banyak orang atau dia bertindak zalim, dan orang itu menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh pahala dia diberikan kepada orang itu. Itu orang yang paling bangkrut. Makanya kita ingat teman-teman sekalian, ada sejarah di mana Rasulullah SAW menjelang akhir hidupnya, beliau mengumpulkan para sahabat dan Rasul berkata, ada tidak di antara kalian yang pernah aku sakiti? Ingat kisah itu? Kalau ada, berdirilah. Karena Rasulullah takut nanti akan mendapatkan balasan di hari akhir. Maka
Maka ada salah seorang yang berdiri, aku ya Rasul, kau pernah menyakitiku ya Rasul. Bahwa pernah pada suatu perang Rasul tidak sengaja terkena badannya, pukulannya Rasul itu terkena badan orang tersebut tidak sengaja. Maka Rasul pun katakan, pukullah aku, balas. Karena Rasul takut nanti di hari akhir menjadi orang yang bangkrut karena pernah menyakiti orang lain. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Kita manusia biasa teman-teman sekalian. Kadang dengan lisan kita, perbuatan kita menyakiti orang lain. Maka betul-betul sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasul, siapa yang pernah di antara kalian yang pernah aku sakiti, sampaikan padaku dan balaslah kepadaku sebelum nanti di hari akhir dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul saja takut, apalagi kita. Rasul dijamin masuk surga teman-teman sekalian. Perbuatan Rasul lembut, perbuatan Rasul baik, tapi masih berkata seperti itu. Apalagi dengan kita. Saya menasihati dari saya sendiri, wahai diri, sudah berapa banyak orang yang tersakiti karena diri kita. Maka sudah berapa banyak orang yang tersakiti karena lisan kita. Sudah berapa banyakkah orang yang terluka karena perbuatan-perbuatan kita tanpa kita sadari. Yang wallahu a'lam. Kalau mereka nanti menuntut di hari akhir, apa jadinya kita teman-teman sekalian? Terkadang hal-hal seperti ini lupa dari perhatian kita, luput dari perhatian kita. Bahwa Allah Maha Adil, kita menyangka, kita lupa dengan segala sesuatu pada Allah teringat di hati setiap orang. Maka menjaga lisan itu adalah perbuatan yang penting kita lakukan sehari-harinya. Keterjagaan dan lurusnya lidah sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang, teman-teman sekalian. Dalam hadis Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badan berkata merendah kepada lisan, takwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, wahai lisan. Sesungguhnya kami ini bergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami pun semuanya istiqamah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Jadi seluruh anggota badan ini meminta kepada lisan-lisan, tolonglah berkata yang baik-baik lisan. Kalau engkau berkata yang buruk, nanti kami juga akan terkena semuanya. Begitu teman-teman sekalian. Jadi Al-Quran meminta kita untuk berkata kalimat-kalimat yang baik. Mari kita simak perkataan-perkataan Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan untuk lisan ini keluar dari perkataan ini keluar dari lisan kita. Dalam surah Al-Isra ayat ke-23 ada kalimat fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Janganlah kamu mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan perkataan yang mulia, qawlan karīmā. Perkataan-perkataan yang mulia. Ayat ini memang bertujuan kepada orang tua dan tentunya orang yang lainnya. Qawlan karīmā. Kita diminta untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang mulia. Yang kedua, kita diminta juga untuk mengucapkan perkataan-perkataan qawlan ma'rufah, perkataan-perkataan yang baik teman-teman sekalian. Dalam perkataan qawlan ma'rufah ini identik dengan 'urf atau identik dengan budaya. Qawlan ma'rufah ini apa sih? Perkataan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Itu maksudnya. Qawlan ma'rufah ini adalah perkataan yang pantas dengan latar belakang dan status seseorang. Qawlan ma'rufah. Dalam surah An-Nisa ayat 5 disebutkan wa qulu lahum qawlan ma'rufah. Kita diminta untuk mengucapkan kalimat-kalimat ma'rufah yang sesuai dengan norma masyarakat. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga mengucapkan qawlan sadida. Mengucapkan apa itu qawlan sadida? Perkataan yang jelas, yang jernih, yang terang. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71. Qawlan sadida. Qawlan sadida ini apa sih? Ucapan yang timbul dari hati yang bersih. Kenapa? Karena ucapan itu adalah gambaran yang ada pada dalam hati kita. Qawlan sadida itu perkataan yang lemah lembut, yang tepat, yang baik, yang adil, yang tidak mengada-ngada tanpa bukti. Itu qawlan sadida. Disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Yang keempat, di dalam Al-Quran ada juga namanya qawlan baligha. Dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Apa itu qawlan baligha? Qawlan baligha itu adalah perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di hati seseorang. Perkataan yang meninggalkan bekas dari hati sampainya ke hati. Contoh sederhana, di sini banyak ibu-ibu rumah tangga. Kadang-kadang kita mau bicara sama anak kita mau marahi anak kita. Lihat dulu teman-teman sekalian, kita mau agar apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hatinya. Jangan memarahi anak pada saat anak lapar,
lagi lapar-lapar, kita marahi dia. Anak-anak kita lagi tidak baik kondisinya, kita marahi dia. Bagaimana perkataan kita bisa sampai ke dalam hatinya? Padahal ada anjuran qaulan baligha. Ucapkan perkataan-perkataan yang qaulan baligha, itu perkataan yang membekas di jiwa seseorang, di hati seseorang. Maka kalau kita berbicara, izin juga nasihat buat saya, maka perhatikan di mana tempatnya, dalam keadaan bagaimana dia, suasana hatinya bagaimana, pemilihan katanya seperti apa, agar kalimat itu sampai ke dalam hatinya. Teman-teman, saya ingin menceritakan satu kisah yang kisah ini dialami oleh Ummu Sulaim dengan Abu Talib radhiyallahu anhu. Bagaimana perkataannya beliau ini menembus ke hati suaminya. Kadang-kadang kita bicara pada pasangan kita bicara kalimat-kalimat kita nggak nembus ke pasangan kita, atau kalimat-kalimat kita nggak bisa sampai ke hati seseorang. Tapi bagaimana kita lihat bahwa wanita ini, Ummu Sulaim, betul-betul memikirkan pemilihan kata, tempat, suasana hati, keadaan. Beliau itu mengetahui bahwa kapan waktu yang tepat untuk berbicara agar kalimat beliau itu sampai ke dalam hati suaminya. Maka diceritakan Abu Talha ini pergi untuk satu urusan yang sangat lama. Kemudian Ummu Sulaim memiliki anak yang kemudian sakit dan meninggal dunia. Ummu Sulaim mengatakan pada saudaranya, biar aku saja nanti memberitahukan kepada suamiku, kalian jangan beritahu. Maka sudah berapa lama tidak pulang karena sebuah urusan. Abu Talha akhirnya pulang dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam perjalanan yang sangat jauh. Maka sang istri ini berpikir bagaimana caranya agar perkataan ini mampu sampai ke dalam hatinya ketika dia dalam keadaan yang tenang. Maka di malam hari itu dimasakkan makanan yang enak, dilayani dengan sepenuh hati sampai pagi hari ketika suaminya dalam keadaan tenang, tidak lelah, sudah dalam keadaan baik-baik saja. Maka beliau menyusun kata-kata, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang yang meminjamkan sesuatu lalu pemiliknya mengambil lagi? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Namanya pemilik bisa mengambil kapan saja. Begitu pula yang terjadi kepada anak kita. Anak kita pinjaman dari Allah dan Allah memanggilnya. Maka pada saat itu terasa di dadanya Abu Talha ada rasa kesal, tapi menyampaikan kepada Rasulullah memuji apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wanita yang cerdas. Beliau tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara, di mana waktu yang tepat untuk berbicara, pemilihan kata yang seperti apa yang tepat untuk berbicara, keadaan hati seseorang, suasana seseorang, sehingga kalimat-kalimatnya mampu menembus hati setiap orang. Jadi ada namanya qaulan baligha. Termasuk mohon izin kalau saya bercerita ibu sekalian. Guru saya pernah menyampaikan, oke, kalau sebelum berceramah banyak doa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, karena yang bisa menggerakkan hati setiap orang atau lisan mampu menembus di hati setiap orang, Allah yang menentukan. Sehingga harus banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berceramah bukan hanya berceramah wahai oki, bukan hanya berbicara wahai oki, tapi hati memandang penuh cinta kepada para jamaah dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya agar kalimat-kalimat itu menembus di hati setiap orang. Jadi begitu. Jadi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qaulan baligha. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ini membekas atau menyentuh hati banyak orang. Kemudian ada juga faqul lahum qaulan maysura. Apa itu qaulan maysura? Qaulan maysura berarti perkataan yang menyenangkan, perkataan yang memudahkan, yang tidak mengecewakan. Banyak sekali dalam Al-Quran mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Isra ayat ke-28 dalilnya. Ya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, ucapan-ucapan yang menyenangkan. Dan yang terakhir qaulan layyina, kalimat yang lemah lembut. Hal ini dalam surah Thaha ayat ke-44. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun teman-teman sekalian orang yang luar biasa mengaku dirinya Tuhan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala minta kepada Nabi Musa bicara pada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Qaulan layyina, bicaranya yang lembut ya. Apalagi kita berhadapan dengan orang lain. Suami kita Fir'aun atau bukan ibu-ibu sekalian? Anak-anak kita Fir'aun bukan? Tetangga kita, teman-teman kita Fir'aun bukan? Nabi Musa saja menghadap kepada Fir'aun, Allah katakan ngomongnya yang lembut ya, yang baik ya bicaranya. Ditambah lagi ada doanya Nabi Musa sebelum berdakwah. Apa doanya Bu? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya dia mengerti saya ini mau bicara apa, supaya dia paham. Jadi kepada Nabi Musa alaihissalam saja Allah minta
Kepada Fir'aun Allah minta agar Nabi Musa ini bicara dengan lemah lembut. Apalagi kita kepada anak-anak kita, kita kepada suami kita kepada orang lain di luar sana. Maka teman-teman sekalian, kalimat-kalimat ini menjadi sangat penting untuk kita semuanya, untuk kita betul-betul berhati-hati menjaga lisan kita agar jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain atau berbuat kezaliman akibat tidak berpikir terlebih dahulu. Dan kita belajar dari Al-Quran, yang Al-Quran mengajarkan banyak kaulan-kaulan di dalam Al-Quran itu, kaulan karimah, kaulan maisura, kaulan balighah dan lain-lain, supaya kita minta kepada Allah la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membantu lisan kita agar keluarnya yang baik-baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Pada suatu ketika teman-teman sekalian, terakhir dari saya sebelum kita lihat satu video, nanti saya akan jelaskan video ini. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Maka beliau menjawab, jagalah lisanmu kalau kamu selamat, lapangkanlah rumahmu dan menangisilah atas dosa-dosamu. Dan terakhir sekali sebuah kisah, teman-teman sekalian, sebuah kisah. Pernah pada suatu ketika ada orang yang kerjanya ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Namun orang itu sudah bertaubat dan beliau ingin meminta maaf kepada orang yang selama ini dia ghibahi. Maka dia datang kepada orang ini, wahai fulan, wahai saudaraku, aku minta maaf karena kemarin bertahun-tahun aku menjelek-jelekkan dirimu, aku membicarakan dirimu di belakang, aku berkhianat, aku menghibah tentang dirimu. Maka bagaimana caranya agar engkau mampu memaafkanku? Kata orang yang dijelek-jelekkan ini, si fulan ini, kalau engkau mau aku maafkan akibat perbuatanmu bertahun-tahun menjelek-jelekkan diriku, ghibah, fitnah dan sebagainya, maka pergilah ke pasar dan belilah bulu ayam. Setelah itu lakukan saja dulu. Setelah kau beli bulu ayam, kau datang lagi kepadaku. Maka akhirnya orang ini beli bulu ayam di pasar. Setelah bawa bulu ayam yang banyak, dia datang lagi kepada fulan, aku sudah membeli bulu ayam yang banyak, lantas apa yang aku harus lakukan? Bulu ayam yang kau beli itu engkau berikan kepada orang-orang, atau engkau letakkan di mana tempat-tempat kau pernah menjelek-jelekkan diriku. Ini kisah saja, Bu, kisah. Lalu akhirnya orang itu pun menyebarkan bulu ayam itu kepada orang-orang yang dia sudah tidak ingat lagi orang-orangnya siapa, tempatnya di mana dia berikan, dia sebarkan bulu-bulu ayam itu. Lalu kemudian dia datang lagi kepada orang yang dia sakiti, wahai fulan, bulu-bulu ayam sudah aku letakkan di tempat-tempat dan aku berikan kepada beberapa orang yang aku tahu, selebihnya aku tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan supaya kamu maafkanku? Pungut lagi bulu-bulu ayam itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak, Bu, kira-kira? Kata orang ini, bagaimana mungkin aku bisa memungut bulu ayam itu? Bulu ayam itu sudah tertiup angin, sudah nggak tahu terbang kemana-mana. Aku letakkan di satu tempat, dia sudah tertiup angin, sudah terbang kemana-mana. Bulu ayam itu sudah tidak tahu kemana. Kata fulan ini, begitulah ketika engkau menghibahi diriku atau fitnah tentang diriku, engkau menyampaikan kepada satu orang atau engkau menyampaikan kepada satu tempat yang engkau tidak tahu sudah tersiar kemana saja berita itu, dan engkau tidak tahu bagaimana mengembalikan lagi berita itu agar tidak tersebar kemana-mana. Bagaimana aku bisa memaafkan dengan berita yang sudah tersebar kemana-mana? Tidak betul itu. Lihatlah teman-teman sekalian, kadang-kadang kita cuma bicara satu, kita nggak pikir ternyata dari satu menuju ke tempat yang lain, menuju ke tempat yang lain tanpa sengaja. Karena kita tidak berpikir dengan apa yang kita keluarkan ternyata menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara, setiap mukmin adalah satu tubuh. Kenapa kita tega untuk melakukan hal-hal yang demikian yang kita tidak tahu kebenarannya, yang kita belum jelas mendapatkan bukti dengan mata kepala kita sendiri, kemudian kita ikut-ikutan, yang kemudian itu menjadi dosa besar dan kita berbuat tidak adil kepada saudara kita. Gara-gara perkataan kita menyebar ke satu kaum, menyebar kepada satu kaum, sehingga terjadi suatu keburukan menimpa orang tersebut akibat perbuatan kita. Bagaimana kalau dia menghadap kepada Allah dan dia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan kita yang kita anggap kecil, yang ternyata bernilai besar bagi orang karena menyakiti orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain misalnya. Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan lisan ini ya Allah sibuknya dengan Quran, sibuknya dengan Quran, sibuknya dengan zikrullah, sibuknya dengan majelis ta'lim, sibuknya dengan belajar. Ya Allah, tidak mau. Kalau kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau mengampuni orang-orang ini dan tidak lagi melakukannya kepada orang-orang lain. Karena seorang mukmin, orang-orang yang beriman tidak melakukan hal-hal yang demikian. Dirinya meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya baginya. Itu Al-Quran, teman-teman sekalian. Ini banyak. Kita mau jadi keluarganya Allah. Namanya keluarga itu adalah orang yang paling dekat hubungannya.
Keluarga Allah itu siapa? Mereka yang mencintai Al-Quran. Maka insya Allah kalau kita didik ada anak-anak kita, keturunan kita dan diri kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, kita nggak mau ikut-ikutan. Waktu Siti Aisyah difitnah, ada istri-istri Nabi yang ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Siti Aisyah? Kata istri-istri Nabi lainnya, saya tidak tahu apa-apa, kecuali yang saya lihat dia adalah orang yang baik. Nggak tahu apa-apa, jadi jangan ikut-ikutan. Maka mudah-mudahan ke depan nanti, kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita terusik untuk berkomentar. Kalau kita tidak tahu apa-apa, kata Rasulullah apa? Kalau bisa berkata yang baik, kalau nggak bisa kita diam. Banyak berzikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dijamin masuk surga, masih beristighfar 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Betul ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan dalam tausiah singkat saya pada hari ini di Masjid Raya ini, Allah jaga lisan kita ya Allah, kita mau masuk surga. Lisan kita ini mudah-mudahan mampu membawa kita menuju ke surga Allah, karena lisan kita ini sibuk dengan zikir kepada Allah. Ada satu amalan yang paling mudah dilakukan, tapi jarang dilakukan. Apa itu? Zikrullah. Rasulullah punya zikir yang paling mudah diucapkan oleh Rasul setiap harinya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini atas agamamu ya Allah. Itu zikir yang selalu Rasulullah ucapkan setiap harinya untuk istiqamah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan ya Bu, insya Allah, mudah-mudahan lisan kita kepada anak-anak kita baik. Kalau tidak baik, minta maaf kepada anak kita. Minta maafnya jangan ketika dia tidur. Ada ibu-ibu yang minta maaf ketika anak tidur. Ketika lisan kita tidak baik pada suami, kita minta maaf kepada suami. Ketika ada lisan kita tidak baik pada tetangga, kita boleh minta maaf kepada tetangga, memberikan hadiah pada tetangga misalnya. Ketika lisan kita tidak baik kepada orang-orang lain, minta maaf kepadanya atau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya hijrah lisan menjadi lebih baik insyaallah. Baik ibu sekalian, alhamdulillah selesai pada hari ini.